Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 3 tema 5 subtema 3 pembelajaran 5 halaman 155. Ayo mengamati. Sepulang sekolah Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang. Siti menelepon Lani. Halo, selamat siang, bisa bicara dengan Lani? Lani menjawab, halo, iya ini Lani, siapakah ini? Siti menjawab, hai Lani, ini Siti. Lani, hai Siti, ada apa? Siti, Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita. Lani, oh ya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Lanjut halaman 156. Siti, iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Lani, baiklah Siti, tidak apa-apa, kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Siti, oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Lani, sampai jumpa. Lanjut bawahnya, ayo berlatih. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Lanjut halaman 157. Daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. Nomor 1, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Yang ketiga, kapan rencana tersebut dilakukan? Yang keempat, di mana akan dilakukannya? Yang kelima, mengapa tidak jadi dilakukan? Yang keenam, bagaimana solusinya? Susunlah hasil percakapan kalian di bawah ini. Nah, ini merupakan alternatif jawaban aja ya. Nanti kalian juga bisa membuat alternatif jawaban yang lain. Edo, hai Udin, bagaimana dengan tugas kelompok kita? Udin, oh iya, kita ada tugas kelompok bersama Dayu juga ya, membuat kerajinan bubur kertas. Edo, kapan kita akan mengerjakan bersama? Udin, ayo kita temui Dayu, seperti dia ada di depan kelas. Edo, hai Dayu, aku dan Udin mau berbicara sebentar denganmu mengenai tugas kelompok kita membuat kerajinan bubur kertas. Dayu, iya boleh, kira-kira kita akan membuat bentuk apa dari bubur kertas itu? Udin, bagaimana kalau membuat topeng kreasi? Dayu, boleh Udin, aku setuju. Bagaimana Din? Edo, aku juga berpikir demikian. Baiklah, kita sepakat ya. Lalu kapan kita mengerjakannya dan di rumah siapa? Udin, bagaimana kalau di rumahku saja nanti sepulang sekolah? Dayu, boleh Din, tetapi aku tadi pagi sebelum berangkat sekolah melihat perakiraan cuaca. Kalau nanti siang hingga sore akan turun hujan. Edo, seperti akan begitu, ini sudah mendung. Udin, wah begitu ya, baiklah kita bisa tunda besok pagi kan hari Minggu. Dayu, baiklah besok pagi jam berapa? Jam 9 di rumahku ya, jawab Udin. Edo, oke setuju. Dayu, oke Udin. Bawahnya, ayo mengamati. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin.
Lanjut halaman 158. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Nah, berikut ini adalah macam-macam tarian yang ada di Indonesia. Ada tari Ratu Jaro, tari tortor, tari piring, tari serimpi, tari balen dadas, dan tari reog. Lanjut halaman 159. Nah, ini juga ada tari lenso dan tari pendet. Tarian Nusantara sangat beragam, kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita, boleh dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Ayo berlatih, berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua, teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Lanjut halaman 160. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti Banu memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan yang pembilangnya kita tambahkan dulu 1 ditambah 1 sama dengan 2, penyebutnya tetap sama ya 4. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini, lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Yang pertama, seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Cara mengerjakannya tinggal kita tambahkan 1/4 ditambah 2/4. Pembilangnya kita tambahkan dulu ya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap sama 4, jadi hasilnya adalah 3/4. Nomor 2, Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Cara mengerjakannya sama ya, kita tambahkan saja buah yang dipetik oleh Beni dan buah yang dipetik oleh ayah. 1/5 ditambah 3/5. Pembilangnya kita jumlahkan dulu, 1 tambah 3 sama dengan 4, dan penyebutnya masih tetap sama ya, 5. Jadi hasilnya adalah 4/5. Lanjut halaman 161. Nomor 3, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Cara mengerjakannya yaitu kita tambahkan aja 3/4 sebanyak 3 kali. 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Pembilangnya kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Penyebutnya tetap ya, jadi 9/4. Jadi tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu adalah 9/4 kg. Nomor 4, Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter, sementara Beni memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang lebih panjang? Panjang tali Edo dan Beni yaitu 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5 meter. Sedangkan
Tali Lani dan Udin panjangnya 3/5 ditambah 2/5 sama dengan 5/5 meter. Yang lebih panjang adalah tali Lani dan Udin. Nomor 5, ibu memiliki 1/4 kg telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kg telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kg telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Tinggal kita tambahkan ya. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 2/4. Pembilangnya kita jumlahkan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, jadi 4/4 kilogram. Kerjasama dengan orang tua dapat melakukan kegiatan bersama untuk membaca buku cerita. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.